Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam. Kalau boleh tahu dengan kakak siapa ya? Saya Berlian Puspita, panggil aja Berlian, nggak apa-apa. Hmm, oke baik kakak Berlian. Tujuan untuk kesini untuk apa ya kak sebelumnya? Maaf, kenapa? Tujuan kesini untuk apa ya? Datang ke konselor itu untuk apa tujuannya? Saya merasa tidak bahagia akhir-akhir ini. Saya merasa seperti hidup saya tidak ada tujuannya gitu. Oh berarti untuk konseling ya kak? Iya, Oh kakak tahu nggak sebelumnya apa itu konseling? tidak tahu. Oke, baik. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu ya, Kak. Perkenalkan, nama saya Ira Nurfadilah. Biasa dipanggil Ira. Di sini saya akan menjelaskan apa itu konseling. Konseling merupakan sebuah interaksi yang dilakukan oleh seorang konselor yang terlatih dengan klien untuk membantu klien mengatasi masalah pribadi, meningkatkan keterampilan, dan mencapai tujuan. Konselor berperan sebagai fasilitator pendengar yang aktif dan pemberi arahan yang mendorong klien untuk mengeksplorasi pikirannya, perasaannya, dan perilaku mereka. Konseling juga dapat membantu individu dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk mengelola stres dan kecemasan, mengatasi masalah hubungan, membangun harga diri, membuat keputusan, dan mengobati gangguan mental. Konseling dapat dilakukan secara individual, kelompok, atau keluarga. Nah, di sini kalau boleh tahu apa yang kakak akan bicarakan hari ini ya? Ya, Kakak ingin konseling apa sebelumnya? Kalau boleh tahu, boleh diceritakan. saya merasa seperti saya tidak mencapai apa-apa dalam hidup saya. Saya bekerja di pekerjaan yang saya tidak sukai, lalu saya tidak punya teman dekat, dan saya tidak punya pacar. Hmm, baik. Berarti kakak merasa tidak memiliki kontrol atas hidup kakak ya? Iya, seperti itu. Saya merasa seperti saya hanya mengikuti arus jalan hidupnya saja gitu. Baik, baik. Berarti sebentar ya kak. Iya. Berarti kita harus mengidentifikasikan dulu apa yang membuat kakak tidak bahagia, apa yang membuat kakak cemas, apa yang membuat kakak tidak punya tujuan hidup, ya kak ya. Iya. Eh, apa kakak mengatakan bahwa merasa seperti tidak mencapai apa-apa dalam hidup gitu? Apa yang ingin kakak capai? Saya ingin memiliki pekerjaan yang saya sukai sebenarnya. Terus saya juga ingin memiliki teman dekat dan saya juga ingin memiliki pacar. Baiklah, itu tujuannya yang bagus berarti ya kak ya. Mari kita mulai dengan pekerjaan. Apa yang kakak sukai untuk dilakukan itu seperti apa kak? Sebenarnya saya suka membantu orang lain gitu, dan saya juga suka bekerja dengan anak-anak. Kakak pernah nggak sih berpikir kayak saya kuliah aja jadi kuliah pendidikan terus saya harus menjadi guru gitu untuk supaya dekat dengan anak-anak gitu kak. Ya, saya pernah sih berpikir kayak gitu, tapi saya tidak tahu apakah saya bisa. Masih ragu-ragu. Kakak kan bilang masih ragu-ragu. Emang sebelumnya kakak pernah mencoba itu atau kayak eh, apa ya? Mencoba kan kakak belum pernah nih, belum pernah melakukannya. Tapi kakak udah berpikir kalau kakak tuh sebelumnya itu ragu-ragu dan merasa tidak bisa gitu. Emang pikiran apa yang membuat kakak seperti itu? Saya sebenarnya kayak takut untuk bersosialisasi sebenarnya. Tapi saya juga
masih harus mengembangkan kayak saya masih ragu-ragu soal kayak bicara depan umum gitu, depan anak-anak juga. Tapi saya suka dengan anak-anak, ingin bekerja bersama mereka. Berarti kakak tuh ingin apa namanya dekat dengan anak-anak, tapi kakak tuh merasa kayak diri kakak tuh belum paham segalanya gitu kan, Ya, belum terlatih dengan hal itu ya kan kak ya. Kan iya. kakak bisa mulai mencari informasi tentang menjadi guru itu seperti apa, berlatihnya seperti apa, terus kakak juga bisa berbicara dengan kaca, cermin, supaya kakak terlatih untuk percaya diri gitu loh kak. Terus atau berbicara dengan teman, keluarga yang bekerja sebagai guru untuk sharing gitu loh kak. Juga bisa mengikuti kursus-kursus atau pelatihan-pelatihan yang ada di daerah kakak. Oh, seperti itu ya. Mungkin nanti saya akan coba. Baiklah, kita lanjutkan ke teman dekat ya kak ya. Apa yang kakak inginkan dari teman dekat gitu? Misalkan kakak punya teman dekat nih, terus kakak ngerasa kayak kakak itu tidak punya teman, kan seperti itu ada ya. Padahal kakak mempunyai teman dekat sama dia, tapi kakak merasa kesepian gitu loh. Apa yang kakak inginkan dari teman dekat tersebut gitu? Sebenarnya saya ingin teman yang bisa diajak kayak bekerja sama, terus kayak sharing-sharing cerita gitu, apa masalah. Tapi saya tidak punya teman yang seperti itu. Hmm, berarti kakak kalau ingin mempunyai teman yang seperti itu, kayak kakak ingin sharing-sharing gitu kan, cerita-cerita gitu. Seperti itu kak. Kakak mungkin ya, mungkin kakak kan kakak bilang kakak itu anaknya pemalu atau kurang percaya diri ya. Nah kakak Iya, mulai belajar kalau kakak itu harus bergabung dengan komunitas atau pokoknya seperti komunitas dan organisasi-organisasi supaya kakak tuh merasa terlatih di dalam situ dan mempunyai banyak teman juga kak. Nah dari situ kakak bisa sharing-sharing dengan teman-teman yang lain, pengalamannya bagaimana, terus cerita-cerita uh, senang senang sedihnya seperti apa di organisasi, dan kakak juga kan bakalan terlatih juga berbicara di depan seperti itu kak. Terus apa namanya hmm, kakak juga bisa mulai uh, bergabung dengan apa namanya workshop workshop atau kelas-kelas yang bakalan kakak ikuti nanti gitu. gitu. Oke deh Kak, saya nanti akan coba. Nah, lalu kita ke selanjutnya ya kak. Uh, Apa sih yang kakak cari dari pacar tuh apa? Saya sebenarnya ingin memiliki pacar yang bisa mencintai saya dengan tulus gitu dan bisa saya cintai dan dicintai dengan tulus. Saya ingin memiliki pacar yang bisa saya berbagi hidup dengannya untuk kan ya kalau umur segini kan mungkin nyari yang istilahnya bisa diajak kerjasama dan untuk menempuh jalan hidup juga gitu loh. Hmm, berarti kakak ingin ke jenjang yang serius gitu. Ya, Nah, di sini kakak harus uh, introspeksi diri dulu. Kakak itu udah siap atau belum untuk menerima orang lain ke kehidupan kakak? Itu nomor satu. Terus uh, yang kedua, kakak kalau udah siap nih untuk orang lain datang ke kehidupan kakak, kakak coba kenalan. Misalkan kakak masuk organisasi tuh. Organisasi kan pasti kakak punya kenalan banyak, teman gitu. Atau temannya teman, pasti kakak mempunyai itu kan. Nah, dari situ kakak mencoba berkenalan dan kayak uh, melakukan pendekatan. Sejauh apa sih dia cocoknya dengan kita gitu. Sejauh apa kita itu mempunyai tujuan yang sama sama dia seperti itu. Terus berkenalan, udah berkenalan, terus misalkan kakak memutuskan untuk kencan dengan dia, memiliki hubungan dengan dia. Uh,
pergi ke tempat-tempat yang menurut kakak itu satu tujuan sama dia, kayak mempunyai hobi yang sama itu juga penting ya kak ya untuk kita ke depannya. Kan ada juga yang misalkan kita mempunyai pasangan tapi kitanya suka traveling, dianya enggak gitu kan. Nah, Benar. di situ juga kan kita berbagi gitu loh sama pasangan kita. Misalkan kita suka jalan-jalan tapi dianya enggak, dan dia bilang kayak kamu ngapain sih jalan-jalan terus gitu, menghabiskan uang atau gimana gitu. Sedangkan kakak emang hobinya itu traveling, teman cerita gitu ya kan, seperti itu kan inginnya kakak. Iya, benar. Nah, di situ Yes. kakak harus cari pasangan yang menurut kakak itu satu tujuan. Jadi kan nggak mungkin loh kita mencari pasangan yang berbanding terbalik sama kita. Yang ada nanti cekcok terus. Hmm. Jadi sebelum kakak mempunyai pasangan, seharusnya kakak introspeksi diri dulu, apakah saya sudah siap mempunyai pasangan atau belum. Nah, kalau udah siap, di tahap perkenalan itu tuh, pendekatan itu tuh kakak harus mendalami. Jadi sebelum kakak mempunyai hubungan, kakak harus tahu dulu seluk beluk dia, seperti itu kak. Biar nanti kalau kakak udah punya hubungan sama dia, jadi tuh kakak nggak apa ya, nggak banyak ributnya. Jadi kakak bisa curhatnya enak, saling berbaginya enak, seperti itu. Tapi uh, kan hmm? saya malu dengan berkenalan dengan orang baru gitu. Itu caranya gimana supaya saya bisa dapat kayak teman atau pasangan hidup gitu. Sementara saya juga orangnya malu untuk bersosialisasi dengan orang lain gitu. Sekarang kakak malu ya sama diri kakak. Sebenarnya apa sih yang dimaluin gitu, yang ngerasa nggak pantas buat orang lain tuh apa gitu loh. Saya kurang percaya diri aja sih. Nah, itu dari kurang percaya diri kakak itu, kakak tuh nggak bisa menerima orang lain di kehidupan kakak. Nah, justru itu kakak tuh harus mencoba belajar membuka ruang buat orang lain, karena kan nggak semua orang lain itu apa namanya menilai kita jelek gitu loh. Mungkin Hmm, mungkin menurut kakak orang lain itu ngelihat kita tuh kayak aneh gitu kan, pendiam, kurang bergaul segala macam gitu. Nah, tapi kan mungkin kalau dia sudah kenal sama kita, sudah dekat sama kita, dia bisa menilai kita dengan kepribadian kita, bukan apa yang dilihat dari diri kita, seperti itu. Jadi sebelumnya kakak tuh harus apa namanya ya, eh, percaya diri kalau kakak tuh bisa untuk eh, apa untuk sebentar kak. Eh, percaya diri untuk kakak itu bisa bisa bergabung dengan yang lain, bisa mempunyai relasi yang luas seperti itu, bisa istilahnya bisa apa ya, lupa pokoknya kakak tuh bisa bergabung lah sama organisasi-organisasi gitu, pokoknya seperti itu ya kak. oh gitu. Iya, saya nanti akan coba mungkin. Terus eh, ada yang ingin dibantu lagi kak? Sebelumnya Eh, karena kakak kan kurang percaya diri nih, harusnya kakak mencoba latihan di depan cermin, atau mencoba berbagi cerita, teman ngobrol sama yang lain gitu. Ada lagi kak? mau begitu ya. Udah itu aja. Selanjutnya kakak, eh, tindakan yang akan dilakukan seperti apa kak setelah ini? Mungkin saya bakal cari organisasi-organisasi yang bisa ngebantu saya dalam
bersosialisasi terus atau mencari teman gitu. Baik. Berarti kakak langkah selanjutnya itu ingin bersosialisasi dengan orang sekitar gitu. Baru kakak ingin mencapai tujuan kakak menjadi guru gitu kak. Ya. Benar.